Halo teman-teman semua, aku Atasya Hirgana dari channel Tekdo Teknologi Dung. Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC, dan juga teknologi yang ada di zaman sekarang. Nah, di sini di sebelah aku udah ada rakitan komputer lagi nih. Udah lama ya nggak ketemu. Aku minta maaf untuk aku berhenti dari YouTube dulu karena nggak tahu kenapa aku lagi sibuk, dan ternyata kalian pada nontonin semua videoku sampai 21.000. Makasih banyak untuk teman-teman semua. Jadi apa kabar nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu walaupun sekarang masih pandemi ya, tapi udah new normal. Semoga makin semangat dan juga bisa menjalani kehidupan seperti normal lagi ya. Jadi di tahun 2021 ini kita mengalami yang namanya GPU shortage atau VGA shortage atau kelangkaan VGA karena kita lagi marak-maraknya nih mining. Kalian tahu kan mining di tahun 2017 pun kita juga terjadi seperti ini. Harga VGA naik, para gamer tidak bisa mendapatkan VGA karena udah diborong sama miner. Dan juga penjualan VGA itu harus bundling, udah bundling harganya juga udah nggak masuk akal, nggak normal. Jadi makanya itu kita di tahun 2021 ini susah banget untuk rakit komputer karena kelangkaan VGA. Oke, jadi kita tadi membahas mengenai GPU shortage ya. GPU shortage itu bukan hanya karena miner, jadi kalian jangan salahin miner juga ya. Walaupun miner sekarang lagi happy-happynya karena cryptocurrency lagi naik, dan ini juga karena chip shortage di seluruh dunia ini. Chip itu bukan hanya untuk VGA saja, tapi ada dari smartphone, pokoknya barang-barang elektronik, bahkan mobil pun juga menggunakan chip mobil zaman sekarang. Bukan karena mining juga, tapi di seluruh dunia ini mengalami shortage begitu teman-teman. Jadi jangan seluruh salahkan miners ya. Cuman miners ambil VGA banyak, ya gimana ya, gamer gak kedapetan gitu. Karena chip shortage ini mengakibatkan juga ke prosesor, karena prosesor juga butuh chip seperti Intel dan AMD itu juga lagi produksi, dan juga chipnya terbatas karena shortage yang dibutuhkan oleh semua barang elektronik yang lainnya. Dari Intel naik, AMD naik, SSD naik, aduh semuanya naik. Aduh, pusing. Aduh, sulit ya teman-teman untuk gamer. Cuman di sini aku punya solusi untuk kelangkaan VGA, harga naik dan lain-lain. Aku punya solusinya. Solusinya apa? Rakit komputer dengan komponen bekas, itu solusinya. Kita harus memikir gimana caranya kita masih bisa rakit komputer di tahun 2021. Tapi sebelumnya aku nyalain dulu ya. Keren banget kan? Mantap. Nah, menurutku solusinya adalah menggunakan komponen-komponen bekas. Nah, ini aku udah rakit pakai komponen-komponen bekas dan ya masih oke banget lah. Yang penting kalian kalau mau nyari komponen bekas dicek dulu, dites dulu. Dengan komponen bekas ini kita akan menghemat lumayan. Aku bilang lumayan karena ya kalau tahun lalu udah dah, jangan dipikir tahun lalu ya, karena tahun ini oke lah untuk mendapatkan part-part second dengan harga yang masih terjangkau. Oke, ini kita rakit komputer cuman 5 juta kurang. Penasaran? Yuk kita lihat-lihat partnya. Yang pertama kita ada dari prosesor AMD Ryzen 3 2200G. Nah ini prosesor kelas budget, dia memiliki 3,5 base clock dan juga boost clock sampai 3,7 GHz. Nah prosesor AMD zaman sekarang itu sudah unlock semua, jadi bisa di overclock. Nah ini yang nanti kita akan bahas ya. Karena nggak ada GPU nya, kita menggunakan Radeon Vega 8 yang ada di dalam prosesor, atau kita gunakan integrated graphic di dalamnya. Yang kedua kita ada motherboard dari ASRock AB350M HDV. Kenapa kok ambil ini? Karena chipsetnya udah pakai AB350M, port-portnya lumayan lengkap, ada USB 2.0, ada HDMI, ada VGA, 4 USB 3.0 dan juga audio combo jack. Oke lah, udah lengkap. Ini support overclocking ya. Jadi prosesor ini kita akan optimalisasi. AMD itu mempersilahkan kita untuk mengoptimalisasi dengan motherboard yang support juga. Contohnya AB350M ini. Jadi kita nanti akan overclocking CPU, RAM dan juga VGA-nya ya dari Radeon Vega 8 grafik. Oke, pokoknya mantep banget nih, serius, mantep.
Oke, kita nanti kan akan overclock bagian CPU-nya, pasti akan menimbulkan panas yang berlebih ya. Maka dari itu aku pakai GeMax 400S ini dari Deepcool ya. Sudah include fan berwarna hitam yang pastinya nggak RGB ya, tapi stealth aja, santai gitu. Fan ini memiliki 4 copper heat pipe yang langsung bersentuhan pada prosesor. Jadi menurutku ini udah oke sih, dan juga bisa ngademin. Makanya nanti kita berani untuk overclocking. Mantap. RAM yang kita gunakan adalah Geil Evo Potenza DDR4 8GB kit 2400 MHz CL16. Juga udah punya heatsink, tapi kekurangannya sih tinggi ya, jadi mepet banget sama fan-nya, cuman nggak apa-apa. Dan RAM ini berwarna merah, jadi cocok banget sama temanya kita ini, warna merah karena AMD. Oke, bagian storage kita gunakan SSD dong pastinya. SSD yang kita gunakan adalah SSD Vigen 128GB SATA. Nah, oh iya, motherboard ini udah support M.2 ya, jadi kita bisa masukin M.2 nya di motherboardnya. Jadi free space, kita mengurangi space yang ada di belakang casingnya. SSD ini berkecepatan up to 550 MB per second. Menurutku ini udah oke lah, karena kita juga komputer budget ya di tahun 2021. Jadi ya yang penting SSD teman-teman, 2021 loh. 2020 kemarin aku juga udah pakai SSD. Nah, untuk penyimpanan yang besar kita gunakan hard disk karena masih budgetnya ya terbatas, gimana ya. Pakai hard disk dari Seagate 500GB. Ini kalian nyimpen games ya aman. Oke lah, mantep lah. Jantung dari rakitan komputer ini menggunakan Corsair VS550. Jadi ini memiliki 550 watt. Tentunya PSU ini mungkin sedikit overkill untuk rakitan ini ya. Cuman ini untuk opsi upgrade ke depannya, nanti kalau misalnya VGA harganya udah turun, udah punya 2x6+2 PCIe untuk VGA cardnya. Jadi untuk opsi upgrade mantap banget. Mungkin kalian bisa upgrade di 1660 Super, 1660 Ti atau RX 5600 XT, masih oke banget. Nah, karena temanya merah, kita gunakan fan dari Aigo 12 mm 1300 rpm. Ini memiliki ring LED warna merah yang cakep banget tentunya. Dan juga ini sudah 1300 rpm ya untuk X-House, jadi biar kelihatan, karena casing yang kita gunakan ini ketutupan ya depannya ya, jadi nggak perlu fan yang warna-warni atau gimana, toh juga nggak kelihatan kan. Untuk fan intake dari rakitan komputer ini kita gunakan dari Zalman ya. Kita menggunakan 3 fan dari Zalman 1100 rpm. Untuk intake gak perlu yang RGB kan, toh juga nggak kelihatan ya nggak. Rumah dari rakitan komputer ini adalah Armageddon Nimbus R5 Aurora. Kenapa Aurora? Karena depannya RGB. Dengan harga yang budget, kalian dapat RGB. I/O front panel yang ada di casing ini standar aja ya. Power, LED, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0 dan audio combo jack. Dan ini tombol LED-nya bisa berubah-ubah. Nah, itu dia semua part-part komponen secondnya. Ini dia list harga-harganya. Di awal aku udah ngomongin bahwa prosesor udah support overclocking dan juga motherboard support overclocking. Jadi kita akan overclock AMD Ryzen 3 2200K ini. Yakin ini beda banget, maka dari itu aku saranin buat temen-temen ambil motherboard dari AB350 ini yang support overclocking. Penasaran? Yuk kita lihat benchmarknya. Untuk CPU kita overclock di frekuensi 3900 MHz dengan voltage 1,375 volt. Setelah itu kita overclock RAM di frekuensi 3200 MHz CL16 16 36 dan juga kita setting voltage RAM di 1,3 volt. Kita juga overclock di bagian GPU atau Vega 8. Di GFX clock frekuensi kita buat 1500 MHz. GFX core voltage kita buat di 1,15 volt. Untuk settingan harian ini sangat aman sekali ya, mengingat bahwa voltasenya masih normal untuk dijalanin harian, masih aman. Jika kalian merasa bahwa itu voltage ketinggian di 1,375, mungkin kalian bisa setting di 3700 MHz, voltage-nya di 1,3 volt. Itu mungkin kalian lebih aman. Tapi kita coba push to the limit, CPU-nya maksimal kita dapat di 3900 MHz dan voltage-nya 1,375
itu normal dan aman. PC ini kita tes di Cinebench R23 sebelum di overclock mendapatkan 3606 poin Cinebench dengan suhu 59,8 Celcius, dan di maksimumnya kita mendapatkan 65,4 derajat Celcius. CPU ini tergolong adem ya teman-teman, dan juga kita akan mengoverclock dan di Cinebench R23 mendapatkan 3847 poin dari sebelumnya. Peningkatan yang sangat signifikan ya teman-teman, 200 poin, dan suhunya di kisaran 64,8 Celcius dan juga maksimum di 69,3 derajat Celcius. Jadi ini masih tergolong adem, kurang dari 70 derajat Celcius ya teman-teman. Dengan di overclock sebesar 3,9 GHz ini masih oke banget ya teman-teman, dengan average 64,8 derajat Celcius. Ini juga berkat dari Deepcool GameX 400S yang mengademkan prosesor ini. Kalian tidak akan mendapatkan suhu seperti ini di saat kalian bermain game ya, yang pastinya akan lebih adem. Ini untuk contoh workload yang berat saja teman-teman. Benchmark yang pertama kita ada game GTA 5. Di settingan ini kita menggunakan settingan normal dengan resolusi 1080p atau Full HD ya teman-teman. Kita bisa lihat semua settingan normal semuanya, dan juga kita off-kan semuanya alias low setting yang ada di GTA 5 ini. PC sebelum di overclock ini mendapatkan average 55,6 fps, minimum 38,2 fps, dan juga maksimum mendapatkan 90,8 fps. Setelah kita overclock PC ini, kita mendapatkan average sebesar 74 fps dan juga minimum sebesar 31,2 fps dan juga maksimum sebesar 159 fps. Kita bisa lihat bahwa perbandingan ini lumayan jauh ya teman-teman. Kita mendapatkan average fps yang sangat decent sekali di sini ya, dan menyentuh 60 fps ke atas yang overclock ya. Kita sudah overclock, dan juga menurutku sendiri ini playable banget ya teman-teman. Dengan 74 fps ini perbandingannya itu cukup signifikan, dari 30 sampai 50% kenaikannya ya teman-teman. Nah, game selanjutnya adalah Apex Legends. Kita menggunakan settingan lowest atau paling rata kiri, dan juga kita set di resolusi 720p. Nah, tekstur streaming budget kita bikin di 2GB VRAM karena kita memiliki 2GB VRAM, dan kita akan off-kan semua settingan yang ada di Apex Legends ini ya teman-teman, settingan grafiknya. Sebelum kita overclock PC ini, kita mendapatkan average 53,4 fps, minimum di 35 fps, maksimum di 81 fps. Setelah kita optimalisasi atau overclock si PC ini, kita mendapatkan average sebesar 71,3 fps, minimum 47 fps, dan juga maksimum di 107 fps. Kita bisa lihat bahwa persentase dari sebelum di overclock dan setelah di overclock lumayan signifikan ya teman-teman. Dari 20 sampai 40% kenaikan fps di average-nya ya. Dan juga dari minimum dan maksimum fps mendapatkan fps yang sangat tinggi sekali, yaitu maksimum sampai di 107 fps. Jadi untuk Apex Legends ini sangat playable sekali, dan kalian masih bisa main dengan kompetitif dan nyaman gameplaynya ya teman-teman. Nah, gimana menurut kalian? Worth it gak? Kenceng gak? Gimana? Setelah di OC normal, perbandingannya gimana? Menurut kalian gimana? Oke gak? Menurutku sendiri ini worth it banget, karena kita mengoptimalisasikan yang ada di seluruh komponen ini seperti RAM, prosesor, kita optimalisasi semuanya agar menjadi lebih kenceng lagi. Ya walaupun kita usaha dikit, cuman kita meres seluruh kemampuan dari prosesor ini, ternyata oke juga. Kalian masih bisa main game GTA 5, Apex Legends tadi kita benchmark, dan juga game-game lainnya ya. Dan rakitan ini memiliki opsi upgrade ya. Opsi upgrade-nya itu dari VGA dulu. PSU-nya udah 550 watt, kita bisa upgrade VGA dengan lapang ya, enak banget. Nanti tinggal milih aja mau VGA apa, disesuaikan sama kebutuhan.
Dan juga AB350M ini support juga Ryzen 3000 series atau Zen 2. Ada Ryzen 3 3100, mungkin Ryzen 5 3600, kalian bisa upgrade nantinya kalau udah ada VGA-nya gitu. Menurutku ini juga masih memiliki kekurangan karena slot RAM-nya hanya 2 saja, dan juga kita kalau mau upgrade RAM ke 16GB kita harus copot RAM-nya dua-duanya, harus beli RAM 8GB kali 2 kayak gitu teman-teman. Jadi nggak bisa ditambahin lagi gitu. Cuman overall ini udah worth it banget di zaman 2021 sekarang yang susah banget untuk rakit komputer. Kalian masih bisa rakit komputer dan main game secara nyaman, dan juga sesuaikan settingnya. Mungkin di low to medium masih oke, dan kalau misalnya game yang demanding mungkin di 720p masih oke banget lah. Radeon Vega 8 dan Ryzen 3 2200G mantap parah, gila, kacau. Bagi kalian yang ingin merakit seperti ini atau mau tanya-tanya, langsung hubungin Instagram aja, DM ya di atasa_ergana. Oke teman-teman, semoga kita bisa ketemu lagi ke depannya. Kita akan rakit-rakit lagi ya. Maaf teman-teman, kemarin aku nggak konten-kontenin. Aduh, aku rakit komputer banyak banget. Cuman ya nggak apa-apa lah ya. Besok kita rakit-rakit lagi. Oke, kita mulai saat ini. Besok kita rakit-rakit lagi. Sekian dan goodbye.